Baru-baru ini, jagat dunia maya dihebohkan oleh donat odading versi pinggan mambo. Donat tapi terasa seperti odading. Rasanya Apakah ini inovasi atau penghinaan terhadap peradaban donat? Tapi, sebelum kita menghakimi topping dan bentuknya, pernah nggak kamu penasaran siapa sebenarnya pencipta donat? Dan kenapa bentuknya bolong di tengah? Nah, ayo kita kupas sejarah donat dari masa ke masa, dari dapur kapal laut sampai jadi camilan hits anak Gen Z. Donat pertama kali muncul dari para imigran Belanda di Amerika pada abad ke-18. Dulunya bernama Oliekoek alias kue minyak, gorengan bundar tanpa lubang. Masalahnya, adonan gorengan bundar ini sering tidak matang di bagian tengah. Pada tahun 1847, seorang pelaut Amerika bernama Hanson Gregory mengklaim menciptakan donat yang bolong di tengah. Bosan dan jengkel karena bagian tengah donat sering masih mentah. Jadi, bisa dibilang, lubang di tengah donat itu bukan estetika, tapi ini keluhan rasa jengkel bertahun-tahun karena donat mereka selalu mentah di tengah. Kayak celana kolormu yang kudu bolong, kalau nggak bolong, gimana cara makainya coba? Awalnya, donat hanya sebagai gorengan tanpa topping. Di era 1900-an, donat mulai dipopulerkan oleh tentara Amerika Serikat di Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Disebut Doughboys. Mereka membawa donat sebagai comfort food. Masuk era 1950-an, lahirlah Dunkin' Donuts dan Krispy Kreme. Toppingnya semakin bervarian, dari glaze, coklat, sprinkle, sampai isian selai. Dan sejak saat itu, donat jadi makin gaul. Yang dulu polos, sekarang full make up. Kayak gebetanmu pas buka filter Instagram. Donat masuk ke Indonesia via kolonialisme Belanda. Donat kentang jadi primadona khas Indonesia, terutama di era 90-an. Di tahun 2000-an, muncul brand-brand internasional seperti Jeko, Dunkin', dan Krispy Kreme. Lalu mulailah muncul kreasi-kreasi viral seperti donat Indomie, donat Kraisang, dan yang paling terbaru, donat odading pingkan mambo. Donat rasa odading ini kayak gabungan dua tokoh film, tetapi beda genre. Tapi ya begitulah inovasi. Kadang berhasil, dan kadang bikin kita introspeksi dengan hidup. Donat telah berevolusi sesuai zaman dan budaya. Dari makanan pelaut sampai jadi simbol cinta dan inovasi rasa. Mau donat klasik ataupun donat odading, semua tergantung selera. Jadi, donat odading pingkan mambo itu inovasi atau sekedar strategi marketing? Yang jelas, dunia donat makin ramai. Tapi ingat, jangan sampai toppingnya lebih banyak drama daripada rasa. Kalau kamu disuruh pilih antara donat klasik atau donat odading, kamu pilih mana? Tulis di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.